Peringatan. Cerita ini hanya hiburan, bukan untuk menakut-nakuti. Namun, bagi yang pernah mendaki gunung, kalian tahu, kadang yang kita temui di alam bebas, bukan cuma manusia. Iringi dengan doa, karena setiap langkah di ketinggian, ada yang mengawasi dari balik kabut. Selamat datang di Cerita Malam, tempat di mana setiap kisah meninggalkan jejak di pikiranmu. 5 sahabat, Raka, Dina, Yudi, Seno, dan Laras. Mereka adalah pendaki muda dari Bogor. Biasa mendaki gandeng-gandeng kecil untuk konten YouTube mereka yang bernama Langkah Terakhir. Suatu malam, mereka berkumpul di warung kopi, dan Yudi tiba-tiba berkata, "Gimana kalau kita naik Gunung Salak lewat jalur lama?" Banyak yang bilang angker. Pasti viewsnya gila. Raka, sang pemimpin kelompok sekaligus kameramen, awalnya ragu. "Bro, Gunung Salak itu bukan gunung biasa. Banyak kejadian aneh di sana." Tapi demi konten, mereka akhirnya sepakat. Mereka pun menyiapkan logistik ringan, kamera, drone, dan senter. Tujuannya, naik malam-mulam lewat jalur Cidahu Lama. Jalur yang katanya sudah ditutup sejak lama karena sering ada pendaki hilang. Pukul 10 malam, mobil mereka tiba di base camp Cidahu. Tempatnya sepi. Hanya ada satu warung kecil yang masih buka, dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Sarpin. Raka menyapa sopan. "Permisi Pak, kami mau naik lewat jalur lama. Bisa, ya?" Pak Sarpin menatap mereka lama. Tatapannya tajam, tapi kosong. "Nah, jalur itu udah ditutup. Banyak yang gak pernah balik. Kalau mau naik, ambil jalur resmi aja." Namun Yudi tertawa kecil. "Ah Pak, kami cuma mau bikin video aja kok. Gak jauh. Paling sampai pos 2 aja." Pak Sarpin diam sebentar, lalu berkata lirih, "Kalau kalian maksa, jangan panggil nama satu sama lain kalau dengar suara di hutan. Kadang yang manggil bukan teman kalian." Hening sesaat, angin malam bertiup, dan lampu warung tiba-tiba meredup sesaat. Laras menggigil, tapi kelompok itu tetap berangkat. Begitu melewati gerbang jalur lama, suasana langsung berubah. Udara lembab, kabut tipis menutupi pandangan. Lampu senter mereka menembus pepohonan lebat yang terasa seperti menutup jalan. Seno berkata, "Ini aneh deh, kenapa jalur ini kayak nggak pernah dilewati manusia?" Raka menjawab sambil merekam, "Justru itu yang bikin konten kita keren." Tiba-tiba Dina berhenti. Kalian dengar nggak?" Semua diam. Dari arah semak terdengar suara langkah kaki pelan. Tapi saat mereka sorotkan senter, tak ada siapa-siapa. Yudi berusaha menenangkan. Paling musang atau kancil, tapi saat kamera, Raka merekam kembali. Terlihat bayangan gelap di balik pohon besar, seolah sedang mengintip mereka. Mereka tiba di area datar kecil dan memutuskan beristirahat. Dina mencoba membuka bekal, tapi begitu membuka tasnya, ada batu kecil basah di dalamnya. Padahal tadi tas itu dikunci rapat. Laras panik. Siapa yang naruh ini di tas Dina? Tak ada yang mengaku. Raka mencoba menenangkan. Udahlah, mungkin nyelip pas di jalan. Tapi suasana makin tegang ketika mereka mendengar suara tawa pelan dari arah belakang. Suaranya seperti perempuan, jauh tapi jelas. Semua menoleh, tapi hanya ada kabut putih bergulung di antara pepohonan. Raka merekam, tapi hasil kamera hanya menampilkan bayangan samar berwajah pucat yang berdiri jauh di belakang Dina. Sekitar pukul 1 pagi, mereka tiba di area datar dekat tebing. Di sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Kabut semakin tebal, suhu turun drastis. Saat Laras menyalakan kompor kecil, nyalanya terus padam tanpa sebab. Raka berkata pelan, "Kalian ngerasa nggak angin kayak muter dari satu arah?" Mereka semua diam. Dina tiba-tiba memeluk lutut dan berbisik, "Tadi, waktu aku ke semak belakang, aku lihat orang berdiri ngadep jurang. Tapi pas aku panggil, dia balik badan dan mukanya nggak ada."
Seno langsung berdiri dan mengecek area sekitar. Namun tak ada siapa-siapa, hanya bekas jejak kaki kecil mengarah ke tebing. Menjelang jam 3 dini hari, semua sudah diam di dalam tenda. Suara serangga menghilang, digantikan suara langkah kaki pelan di luar tenda mereka. Seperti ada yang berjalan mengitari tenda. Laras menggenggam tangan Raka. Erat, siapa di luar? Tak ada jawaban. Seno memberanikan diri mengintip lewat resleting kecil di tenda. Dan di luar, ada seorang wanita berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Berdiri membelakangi tenda sambil berayun pelan. Suaranya lirih, seperti menyanyi lagu anak-anak. Seno menutup resleting dengan cepat dan berbisik, ketakutan. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara Yudi memanggil pelan. Ra, buka tendanya Rara. Aku nemu jalan turun. Tapi semua tahu, Yudi sedang tidur di sebelah mereka. Suara itu terus memanggil dari luar tenda. Semakin dekat. Ra, ayo keluar Ra. Ra. Lampu senter di dalam tenda mati tiba-tiba. Gelap. Dan dari luar, suara tawa perempuan terdengar lagi. Tenda masih gelap. Suara Yudi di luar makin jelas, Ra. Ayo keluar. Aku nemu jalan turun. Ra, cepat. Raka menelan ludah. Ia melirik ke arah Yudi yang masih tidur lelap di sebelahnya. Seno berbisik. Itu bukan dia, Ra. Jangan jawab. Namun suara itu berubah nada, menjadi berat dan serak. Ra, kenapa enggak keluar? Aku kedinginan. Dina mulai menangis pelan, sementara Laras menutup telinga. Lalu, suara langkah kaki menjauh. Tapi beberapa detik kemudian, tenda mereka didorong dari luar, seperti ada sesuatu yang menabraknya keras. Raka menyalakan kamera, tapi rekaman menunjukkan bayangan hitam besar di luar. Bentuknya tidak seperti manusia. Mereka bertahan sampai menjelang subuh. Tak ada yang berani keluar lagi. Ketika cahaya pagi datang, hutan masih berkabut tebal. Suara burung pun tak terdengar. Mereka keluar dari tenda perlahan. Tapi hal pertama yang mereka lihat membuat darah Raka membeku. Ada jejak kaki kecil mengelilingi tenda mereka sebanyak 7 kali. Jejak itu berakhir tepat di belakang tenda, di mana ditemukan potongan rambut panjang basah menempel di tanah. Yudi terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kayaknya kita harus turun sekarang." Mereka pun mulai beres-beres. Namun saat Raka menghitung, ada satu tas yang hilang. Tas milik Dina. Dina sempat berjalan ke arah semak untuk buang air, tapi tak pernah kembali. Mereka menunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dina tak muncul. Raka dan Yudi memutuskan mencarinya. Sementara Laras dan Seno menunggu di tenda. Setelah berjalan sekitar 100 meter, mereka menemukan bekas jejak kaki Dina. Tapi jejak itu terhenti di dekat pohon besar. Di batang pohon, ada bekas cakaran panjang seperti kuku manusia. Dan di bawahnya, tergeletak sal merah milik Dina, penuh lumpur dan darah. Yudi panik. "Kita harus balik, Ra." "Gue gak mau lanjut." Namun, saat mereka balik ke arah, jalan yang tadi mereka lalui sudah berubah. Tenda mereka lenyap, yang tersisa hanya kabut dan pepohonan yang sama. Semua arahnya. Raka menyalakan GPS, tapi sinyal hilang. Kompas berputar tanpa arah. Tiba-tiba dari kabut muncul siluet seseorang berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya mirip Dina, tapi cara jalannya tidak normal. Kakinya seperti diseret, dan lehernya miring ke satu sisi. Dina, kamu kenapa?" Namun ketika sosok itu mendekat, wajahnya terlihat, matanya kosong, bibirnya robek lebar, hingga ke pipi. Yudi berteriak dan menjatuhkan kameranya. Sosok itu menatap mereka, lalu menghilang ke udara, meninggalkan bau busuk seperti daging terbakar. Mereka berlari tanpa arah, hingga akhirnya menemukan Seno dan Laras duduk ketakutan di bawah pohon besar. Laras berkata pelan, "Tenda kita kebakar. Ra, barusan
nyala sendiri, terus hilang. Malam kembali datang lebih cepat dari seharusnya. Langit gelap, tanpa bintang. Raka merasa pusing dan mulai mendengar bisikan di telinganya. "Kenapa kamu naik tanpa izin? Kami sudah jaga tempat ini lama. Sekarang giliranmu tinggal di sini." Ia menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Seno memegangi kepala Raka, mencoba membacakan doa. Namun tiba-tiba, tubuh Raka seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu tak terlihat dan terseret beberapa meter di tanah. Yudi dan Laras berteriak ketakutan. Ketika mereka menarik Raka kembali, di punggungnya terlihat bekas tangan hitam membara, seolah seseorang memegang dengan sangat kuat. Yudi memutuskan untuk menuruni jalur sendirian, mencari bantuan, meski Raka melarang. Ia berlari turun, mengikuti arah yang ia yakini menuju base camp. Namun setelah beberapa menit berlari, ia kembali muncul dari arah yang sama. Gue udah muter 3 kali, jalannya balik ke sini terus." Seno menatap sekitar dengan wajah pucat. "Kita kejebak di lingkaran." Tiba-tiba Laras berteriak, "Lihat!" Di kejauhan, terlihat sosok Dina berdiri di atas batu besar. Tersenyum sambil melambai pelan. Tapi di sebelahnya ada sosok hitam besar, bertubuh tinggi, dengan mata merah menyala. Dan saat mereka melihat lebih jelas, sosok itu menatap balik ke arah kamera Raka. Keesokan harinya, tim SAR menemukan hanya 1 orang hidup di lereng Gunung Salak. Laras, ia duduk di antara tenda hangus sambil memegang kamera. Raka, matanya kosong, tak bicara apa-apa. Rekaman di kamera menunjukkan video terakhir Raka. Ia berbicara dengan napas berat, wajahnya pucat, kabut tebal di sekelilingnya. "Kalau ada yang nemuin ini, jangan pernah naik lewat jalur lama. Mereka nggak suka kita datang tanpa izin. Mereka masih di sini." Lalu kamera jatuh ke tanah. Dan sebelum video berakhir, terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat ke mikrofon. "Giliranmu berikutnya." Dan cerita pun berakhir. Hingga kini, jalur lama Gunung Salak masih ditutup. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada 4 pendaki itu. Hanya Laras yang selamat. Tapi hingga hari ini, ia masih sering menatap kosong keluar jendela sambil berbisik, "Raka, mereka udah datang lagi." Menurut kalian, apa yang sebenarnya bersemayam di Gunung Salak? Apakah itu arwah pendaki lama atau makhluk penunggu hutan yang terus menuntut tumbal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kisah-kisah seperti ini terus hidup di cerita malam.